saat ini, pertama, fakta bahwa awal abad 20 Rockefeller mendanai Asosiasi Medis Amerika agar teori kuman jadi pelajaran wajib di semua sekolah kedokteran di Amerika dan kemudian berkembang jadi seluruh dunia. Paradigmanya adalah bahwa setiap penyakit menular disebabkan oleh satu spesies kuman. Solusinya membunuh spesies kuman tersebut dengan obat kimia atau membuat imunitas dengan vaksin. Ini adalah akar berkembangnya industri farmasi dan vaksin saat ini. Sehingga setiap orang pergi ke dokter dikasih resep obat kimia yang merupakan market dari industri farmasi dan vaksin. Ini adalah sistem global yang dirancang sejak awal abad 20 secara terstruktur, sistematis, dan masif. Sebenarnya teori kuman itu bukan satu-satunya paradigma untuk menjelaskan penyebab penyakit menular. Di awal abad 20 itu, ada lagi filosofi yaitu penyembuhan natural yang disebut teori terrain. Paradigmanya, kuman itu adalah pemakan bangkai yang berkumpul di sel yang sakit, bukan kuman yang bikin sel jadi sakit. Sama seperti lalat berkumpul di tempat sampah, bukan lalat yang menyebabkan sampah. Jadi kalau lalatnya dikasih obat kimia, tetap aja sampahnya ada. Tetap aja nggak menyelesaikan masalah. Nah, ini bukan teori untuk diperdebatkan. Kalau diperdebatkan sudah 150 tahun nggak selesai-selesai. Jangan buang waktu untuk itu. Yang penting adalah pembuktian sebab akibat secara ilmiah. Dan ini sudah ditemukan sejak tahun 1884 yang disebut postulat Koch. Mungkin nggak penyakit penular itu disebabkan oleh kuman? Mungkin. Kalau dibuktikan sebab akibatnya, contohnya TBC, benar kuman yang menyebabkan penyakit menular. Tapi tidak semua penyakit menular itu sudah pasti otomatis satu spesies kuman penyebabnya. Harus dibuktikan satu persatu, case by case. Nah kemudian yang terjadi adalah postulat Koch ini disingkirkan pula, dianggap tidak penting. Jadi jangan heran kalau baca referensi, postulat Koch itu udah nggak bisa dilakukan, itu tahun 1884. Itu dulu belum ada virus, bisanya untuk bakteri, jamur. Sekarang zaman virus, nggak bisa itu diterapkan untuk virus. Buktinya adalah ini, bla bla bla. Itu adalah standar ganda. Menjelekkan postulat Koch, padahal dia sendiri tidak mampu membuat metode pembuktian sebab akibat antara kuman dengan penyakit menular. Kenapa postulat Koch ini dianggap nggak perlu? Supaya bisa jual obat dan vaksin tanpa dibuktikan sebab akibat antara kuman yang dibunuh itu dengan penyakit menular. Dan ini yang membuat fakta bahwa selama 36 tahun terakhir, para saintis medis yang pintar-pintar di seluruh dunia itu tidak mampu membuat obat atau vaksin untuk HIV, SARS, MERS, dan lain-lain. Kenapa? Karena sebab akibatnya ini yang dipertanyakan. Obatnya dibuat untuk membunuh spesies kuman atau virus, padahal sebenarnya belum tentu si spesies kuman itu penyebabnya. Makanya meleset, nanti tinggal alasan, oh itu karena virusnya bermutasi terus. Itulah yang terjadi. Sekali lagi, fakta bahwa selama 36 tahun terakhir, mereka tidak mampu membuat obat atau vaksin untuk HIV, SARS, MERS, dan lain-lain. Betapa naifnya orang sekarang ini berharap mereka bisa bikin vaksin COVID. Ini udah 36 tahun aja nggak berhasil. Padahal gelagatnya sama, COVID bermutasi terus. Persis seperti HIV juga bermutasi terus, makanya nggak bisa disembuhkan. Yang penting Anda divaksin, kalau nggak sembuh, tinggal alasan COVID-nya bermutasi, Anda harus vaksin setiap 6 bulan. Itulah skenario yang sedang digulirkan saat ini. Bahwa kantor pusat PBB dan WHO dibangun di atas tanah hibah Rockefeller. PBB ini berdiri tahun 45, WHO tahun 48. Dan itu adalah dimulainya era baru, neokolonialisme dan imperialisme. Penjajahan gaya lama sudah selesai tahun 45. Nggak ada lagi satu negara menjajah negara lain. Yang jajah bukan negara, tapi deep state, non-state actor. Ketiga, faktanya, pendana terbesar WHO adalah Aliansi Vaksin Global. Bahasa lugasnya, pejabat WHO itu gajinya dibayar oleh aliansi vaksin. Pura-pura sebagai pahlawan kemanusiaan. Padahal sebenarnya WHO ini adalah perpanjangan tangan Nekolim. Istilah perpanjangan tangan Nekolim ini dibuat oleh bapak bangsa kita, Presiden Soekarno, yang keluar dari PBB tanggal 7 Januari 1965 karena merasa PBB adalah perpanjangan tangan Nekolim. Bukan hanya keluar dari PBB, tapi Presiden Soekarno membentuk PBB tandingan yang disebut CONEVO, The Conference of the New Emerging Forces. Dan ini bukan cuma wacana, tapi Bung Karno membuat gedung kura-kura DPR yang ada sekarang ini awalnya adalah untuk kantor pusat CONEVO, yaitu PBB tandingan. In common with the vast majority of this organization,
I hate imperialism. I detest colonialism. Melihat gini, sekalian aja Antek Nekolim bilang, Soekarno adalah penganut teori konspirasi. Karena Nekolim itu hoax. Nekolim itu nggak ada di kamus PBB. Ya jelas nggak ada. Nekolim adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yang belum dihukum. Dan setiap upaya untuk membongkar kejahatan mereka dikatakan sebagai teori konspirasi. Ini adalah taktik dari para Antek Nekolim agar kejahatannya tidak terbongkar. Kesimpulan yang keempat, yaitu WHO sudah sering merancang pandemi. Fakta bahwa flu burung tahun 2005 itu tadinya mau dibuat sebagai pandemi oleh WHO, tapi digagalkan oleh Menkes kita yang gagah berani, Siti Fadilah. Kemudian, fakta pula, flu babi tahun 2009 itu mau ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO. Untung keburu dipertanyakan oleh Parlemen Eropa. Nah, belajar dari kedua kegagalan ini, mereka membuat strategi baru yang sangat rinci. Kalau Anda perhatikan, skenario lockdown, dulu namanya lockstep, dibuat oleh Rockefeller Foundation tahun 2010. Jadi Rockefeller Foundation mengumpulkan para akademisi di universitas paling terkemuka di Amerika, dibayarin suruh ngumpul. Coba, gimana caranya supaya pandemi ini berhasil? Dibuatlah skenario Rockefeller Foundation 2010. Dan itulah yang terjadi saat ini. COVID adalah plandemi dan infodemi yang sukses. Gimana caranya supaya sukses? Pertama adalah panduan alat tesnya, protokol karet, sehingga semua penyakit dianggap positif COVID. Jadi bukan alat tesnya, PCR-nya itu adalah alat yang brilian, yang 37 tahun terakhir ini belum ada tandingannya. Masalahnya bukan alat tesnya, tapi panduannya di awal dan di akhir. Contohnya gini, pistol. Pistol itu dahsyat kalau diarahkan pada lawan. Tapi protokolnya dibikin diarahkan ke kepalanya sendiri. Ya jadi nggak bagus. Strategi kedua adalah dengan permainan statistik, sehingga jumlah korban seolah banyak. Kita akan bahas ini secara rinci pada episode berikut. Statistik 10.000 orang mati. Padahal faktanya, semua yang mati itu mati di rumah sakit, diisolasi, pasang masker. Itu yang terjadi. Jadi supaya banyak korban ini gimana? Supaya jadi pandemi beneran. Orang sehat diperiksa dengan protokol karet sehingga seolah positif, dipaksa masuk rumah sakit, diisolasi, pasang masker berminggu-minggu meskipun sendirian, takut, cemas, frustrasi, mati beneran. Ini yang terjadi. Orang mau makan, nasinya keras. Orang yang sehat aja nggak bisa makan ini, apalagi saya yang lagi sakit. Ini makanannya. Erni mengaku sedang hamil sehingga khawatir akan kesehatan bayi yang dikandungnya. Nah, beginilah curhatan Erni tentang buruknya pelayanan rumah sakit yang didapatkan sebelum ia meninggal dunia. Dokter mati. Ya, semua dokter yang mati itu matinya di rumah sakit, diisolasi, pasang masker dengan protokol yang sama. Jadi dokter-dokter ini adalah korban dari sistem global. Kasihan dokter-dokternya juga. Emangnya enak protokol suruh pakai baju seperti itu segala macam. Siapa yang bikin protokol? Bukan orang kita. Orang kita cuma nurut apa kata penguasa global. Ini semua jadi propaganda ketakutan. Media massa memberitakan jumlah korban, tapi nggak diceritakan bahwa matinya di rumah sakit, diisolasi, dipasang masker. Nggak ada orang yang mati karena COVID di rumah. Dan juga tekanan kepada pemerintah. Kalau nggak nurut langsung dibully. Makanya pemerintahnya nggak boleh baper. Yang bahaya itu kalau ada jajaran atau jenjang di pemerintahan yang justru pakai ini buat panggung cari muka sama asing. Itu yang mengerikan. Seolah-olah dia hebat menangani COVID. Seolah-olah pilih kesehatan. Padahal sebenarnya syahwat jabatan. Pengen jadi gubernur, pengen jadi menteri, pengen jadi presiden, apapun.
dan juga tekanan kepada para aktivis supaya kejahatannya tidak terbongkar. Tujuan dari ini semua adalah kontrol populasi. Tujuannya cuma satu, totally control. Ya, saya mengajak kita untuk melihat ke depan, karena kalau kita melihat ke depan, kita tahu apa yang akan terjadi di sana, kita bisa membuat langkah-langkah strategis untuk menghadapinya. Semua orang masih mimpi bahwa dengan vaksin ini pandemi akan selesai. Padahal pengumumannya sudah sangat jelas. WHO memperingatkan bahwa vaksin COVID tidak akan menghentikan pandemi. Kita tidak akan pernah kembali seperti sebelumnya. Dan ini ada banyak sekali referensi. Ada nggak ada vaksin, kita tidak akan pernah kembali seperti zaman sebelum COVID. Ini menurut University of New South Wales. Kok masih mimpi juga ada vaksin terus semuanya beres? Harus dengan bahasa apa untuk membuat orang sadar bahwa vaksin tidak akan menghentikan pandemi? Dan yang pasti adalah tidak akan pernah kembali seperti zaman sebelum pandemi. Inilah kontrol populasi. Jadi life engineering, kenapa? Kehidupan kita pribadi ini yang akan di-engineer. Kenapa? Kita bukan barang, tetapi mereka mau bikin kita seperti barang. Disinilah kita harus mengambil sikap. Alternatif sikapnya, yang pertama adalah patuh pada otoritas asing yang selama 36 tahun terakhir ini terbukti tidak mampu bikin vaksin HIV, SARS, MERS, dan lain-lain. Terbukti tidak mampu kok masih diikuti juga. Kalau kita mengambil sikap yang ini, konsekuensinya sudah jelas. Pertama, Anda akan divaksin rutin. Anda nggak tahu itu vaksin isinya apa. Sudah divaksin, begitu dites tetap aja positif. Nanti alasannya virusnya bermutasi terus. Anda harus vaksin lagi, rutin terus-terusan, sepanjang hidup Anda. Kemudian, untuk membedakan orang yang sudah divaksin atau belum, akan diberikan tato sertifikat digital vaksin. So eventually there will be sort of this digital immunity proof that Sudah vaksin rutin tiap 6 bulan atau 2 tahun, ditato sertifikat vaksin, tetap aja Anda harus pakai masker, harus cek termogan. Nanti lama-lama bukan di jidat, tapi di tempat Anda divaksin. Ini sebenarnya baru latihan termogan ini. Kemudian, tetap aja sulit sekolah supaya rakyatnya bodoh. Tetap aja sulit bekerja supaya ekonominya terpuruk dan tergantung terus pada mereka. Tetap aja sulit beribadah bersama, walaupun sudah divaksin, walaupun sudah ditato. Ini adalah cara untuk memecah belah penduduk. Kalau umat beragama bersatu, selesai mereka. Caranya gimana? Dipecah belah supaya jarang berkumpul. Dan hasilnya, kita akan tetap resesi terus, tambah utang terus, dan makin tergantung pada mereka. Inilah jackpot dari kontrol populasi. Kalau Anda ambil sikap seperti ini, jadi budak beneran dari Nekolim. Atau pilihan yang kedua adalah mandiri. Semua orang nanya, solusinya apa? Solusinya ya ini, mandiri. Penyempurnaan protokol tes COVID. Alat PCR-nya itu bagus, masalahnya protokolnya. Sebelum dan sesudah PCR. Sebelum dimurnikan dulu, sesudah, yaitu urutan genetik yang sudah memenuhi pembuktian sebab akibat. Awas, ini pembuktian sebab akibat ini hanya di awal pertama. Bukan tiap kali pasien dibuktikan sebab akibat, itu adalah bantahan orang yang gagal paham. Bukan tiap pasien pembuktian sebab akibat. Urutan genetik yang akan dicocokkan itu yang sudah memenuhi pembuktian sebab akibat. Hasilnya apa? Dengan sikap seperti ini, statistiknya pasti berkurang. Ini 10.000 orang yang mati ini jadi nol kalau protokol tesnya disempurnakan. Kalau statistiknya jadi nol, nggak perlu vaksin, nggak perlu tato sertifikat vaksin. Kita akan kembali normal, jadi makhluk sosial dan makhluk penyayang. Kontrol populasi saat ini yang dibuat adalah nggak boleh salaman, nggak boleh pelukan, nggak boleh senyum. Itu bukan manusia. Kita ini makhluk sosial dan makhluk penyayang. Anda dibikin untuk tidak menjadi manusia. Dan hasil akhirnya, kita akan kembali normal. Sekolah supaya rakyatnya pinter, bekerja supaya ekonominya pulih. Nggak ada pemilihan antara ekonomi dan kesehatan. Yang ada pura-pura kesehatan, padahal motifnya ekonomi dan syahwat jabatan. Terlalu banyak uang yang terlibat dalam pandemi ini. Negara yang mandiri menangani COVID.
nggak nurut instruksi aliansi vaksin global, nggak lockdown, tapi sukses menghentikan COVID. Ada nggak? Ada. Contohnya Tanzania. Ini investigasi jurnalis The Voice of America tanggal 20 Juni 2020. Jurnalis ini termehek-mehek melihat Tanzania rakyatnya benar-benar bebas merdeka seperti sebelum COVID. Kenapa? Karena Presiden Tanzania cerdas dan berani. Dia tahu dengan tes COVID ini, kambing dan pepaya pun terinfeksi COVID. Bukan cuma tahu, tapi action. Dia stop lockdown karena nggak ada gunanya. COVID ini cuma permainan hasil tes dan statistik kok. Maka Presiden Tanzania menghentikan metode tes yang diinstruksikan oleh penguasa global. Tesnya dilakukan, tapi mereka nggak pernah lapor berapa jumlah tes yang dilakukan. Karena tahu tes COVID ini didesain untuk membuat jumlah korban seolah banyak. Terus WHO mau apa? Tanzania bukan jajahan WHO. Hasilnya Tanzania bebas merdeka. Ini jurnalis VOA sampai investigasi ke kuburan-kuburan. Memang nggak ada orang mati karena COVID. Semua normal seperti biasa. Jadi omong kosong kalau dibilang nggak ikut protokol COVID bikin kita jadi mati. Ini buktinya, nggak ada orang mati karena COVID. Contoh lain lagi, Swedia. Coba lihat, rakyatnya bebas merdeka seperti sebelum pandemi. Video ini diunggah oleh Channel 4 News tanggal 24 September 2020. Nanti pasukan Katro protes, itu kan karena lockdownnya dulu ketat. Ngawur. Swedia nggak pernah lockdown. Hasilnya ya seperti ini. Inilah negara satu-satunya saat wabah corona di bulan September, Oktober, tidak ada satu umat pun yang pakai masker. Tidak ada, satu pun tidak ada yang pakai masker. Tapi lucunya, di sini tidak ada corona. Ya, rate coronanya rendah sekali. Malah hampir tidak ada. Tidak ada dijumpai orang yang pakai masker di sini. Mau duduk, mau santai gitu. Swedia yang nggak lockdown, korban COVID-nya jauh lebih rendah dari Inggris yang lockdown ketat. Mau ngomong apa? Kuncinya apa? Metode tes. Mereka nggak ikut semua aturan WHO, diikuti sebagian aja. Pahlawan Swedia adalah ini, seorang dokter bernama Tegnell. Rakyat Swedia mengeluh-elukan sang dokter yang cerdas dan berani ini. Kenapa Swedia yang nggak pernah lockdown sukses, sementara Inggris yang lockdownnya ketat nggak sukses? Menurut Tegnell, karena Inggris buka tutup lockdown. Hasilnya orang pada parno dan jumlah korban jadi banyak. Nggak seperti Swedia, katanya. Konsisten dari awal, nggak pernah lockdown. The main reason is probably because UK had a very strict lockdown, open up. And then everybody was scared about it, and it also happened that a few weeks, months later, you would get a resurgence. Sweden, we kept the same actions in place the whole time, the same recommendations, the same regulations, and the people have adhered to them very well. Perdana Menteri Inggris pun tak malu-malu bertanya pada Tegnell tentang kiatnya mengatasi COVID tanpa lockdown dan sukses besar. Ini baru ketua penanganan COVID yang hebat, tak perlu cari muka pada orang asing, tak perlu menjilat penguasa global. Ia mandiri dan rakyat mengelulukannya sebagai pahlawan kemanusiaan yang sesungguhnya. Pilihan ada pada diri Anda. Mau divaksin rutin tiap 6 bulan atau 2 tahun, dan kalau melanggar, digebuki seperti di tayangan video ini. Atau mau bebas merdeka, seperti rakyat Tanzania. Hidup nonton drama Korea, orang gotong-gotong peti mati buat takut-takuti rakyat, atau mau kembali normal seperti di Swedia? Ribuan orang sudah menunggu. Kalau sampai ditolak, sangat dimaklumkan bagaimana? Tanggung jawab sampai. Itu sakit, komplikasi sudah. Jangan dipikir corona.
Mana saya yang ukur? Nggak usah pakai masker, Bu. Nggak sakit apa-apa kok. Jangan bikin isu-isu yang tidak jelas di Banyuwangi ini. Saya nggak suka. Bu Sudarni ini sakit yang sudah berkepanjangan, sakit komplikasi. Jadi tidak etis atau tidak baik bagi masyarakat yang ada di Banyuwangi dikatakan Ibu Sudarni ini meninggal karena corona. Masker namanya. Kalau kau dulu sekolah, udara yang keluar ini racun. Udara yang dikasih alam semesta ini buat sehat. Masker. Isolasi aku, tidak ada virus corona. Sebiji obat tidak ada makan, biar kau tahu. Kau bilang pula masker, ini udah bodoh nih semua pakai masker. Peraturan yang tak tentu arah. Kita semua tadi makan. Udah pulang lah Bu, pulang. Kacau. Sebarkan kebenaran ini. Minta agar pemerintah stop ngikutin perintah tuan-tuan WHO yang gajinya dibayar oleh aliansi vaksin global. Stop berharap pada vaksin yang dibuat oleh para saintis elit yang sudah 36 tahun terakhir terbukti tidak mampu bikin vaksin HIV, Corona SARS, Corona MERS, dan lain-lain. Sebaliknya, seperti yang disampaikan oleh Profesor Nidom Foundation tadi, vaksin justru berpotensi membuat virus jadi semakin ganas. Sehingga, seperti kasus vaksinasi di Filipina, orang yang sehat malah jadi sakit, bahkan mengakibatkan kematian. Suarakan bahwa kita adalah negara yang berdaulat. Teruskan perjuangan Bung Karno, jangan sampai kita tunduk pada nekolim berkedok kesehatan. Kita adalah bangsa yang merdeka, kita bukan bangsa kacung. Yang tidak berpendidikan itu adalah mereka yang memanfaatkan kekuasaan untuk menginjak hak rakyat, lalu berlagak sok paling suci seolah tanpa dosa. Saya mohon kepada kawan-kawan saya yang santun, kawan-kawan saya yang cerdas, memiliki pergaulan luas, agar jangan diam saja melihat ketidakadilan yang menimpa rakyat kecil. Episode ini sudah terlalu panjang, kita akan lanjut ke episode 25, Permainan Statistik COVID. Viva Republik Indonesia, salam People Power.